Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Wih, ketemu lagi nih. Tapi nggak kelihatan di awal muka gue, nggak apa-apa ya. Oke, gue pengen bahas ini kenapa motor udah dikasih murah sama Kawasaki. Terus tampilan motornya juga sporty, keren, warna dan catnya juga udah mantep. Tapi kenapa nggak laku ya? Padahal udah murah. Harga murahnya itu pada saat ditawarkan ke pasar sekitar tahun 2020-an ya. Ini harganya antara 38 sampai 40 jutaan kurang lebih. Itu lebih murah dari motor sport fairing 150 cc seperti GSX, lalu Honda CBR dan Yamaha R15. Ini 250 cc harganya murah sama dengan harga 150 cc motor-motor yang tadi gue sebutkan. Tapi kenapa nggak laku? Bakalan gue bahas di video ini. Cekidot yuk. Baiklah sahabat, gue pengen bahas berdasarkan feeling gue aja ya, atau berdasarkan sudut pandang gue aja. Bukan berdasarkan riset dan survei kenapa motor ini nggak laku. Oke, yang pengen gue bahas pertama adalah bukan untuk dibandingin, tapi gue pengen bahas fokus di motor Kawasaki Ninja SL ini ya, 250 cc yang nggak laku di pasaran atau kurang peminat. Oke, yang pengen gue bahas pertama kali mungkin pilihan orang menurut feeling gue kenapa nggak mau beli motor ini adalah 250 cc satu silinder. Karena satu silinder tapi mesinnya 250 cc itu yang kurang diminati. Lalu yang kedua, mungkin juga tampilan bodi motornya atau tampilan bentuk motornya ini terlalu kecil. Jadi orang kurang begitu berminat ngelihat tampilan bodi motornya. Lalu yang ketiga adalah setelah orang beli dan setelah orang tertarik dengan harga yang murah 250 cc tapi satu silinder, lalu pada saat servis dan biaya perawatan serta beli beberapa komponen part-part yang harus diganti, itu harganya mahal. Jadi menurut gue ada 3 faktor yang tadi gue sampaikan kenapa motor ini kurang begitu diminati di pasaran Indonesia. Oke, gue rasa itu aja sih menurut feeling gue yang bikin motor ini kurang begitu diminati di market atau orang Indonesia. Nah, sekarang gue pengen sampaikan kenapa gue beli motor ini padahal begitu banyak orang yang gimana ya, orang yang berpikir ngapain sih beli motor ini, mending beli yang 2 silinder atau mending beli CBR atau mending beli R15 atau mending beli GSX yang 150 cc. Nah, ini bakalan seru nih videonya. Tapi gue bukan untuk membandingkan atau mendiskreditkan produk atau merek motor lain. Tapi gue fokus hanya untuk bahas motor Kawasaki Ninja 250 SL ini. Oke, baiklah sahabat, dari sudut sebelah sini nih yang ada bagian knalpotnya. Kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan dibandingkan dengan beberapa motor yang harganya sama gitu ya. Menurut gue ini cenderung lebih bagus sih menurut gue ya. Tampilan motornya kalau secara struktur ini lebih keker, lebih serius, dan lebih terkesan lebih rapih gitu ya. Dari pengerjaan desainnya. Dari ujung sampai ke belakang itu sempurna menurut gua. Apalagi kalau udah ditrondolin kayak gini, spionnya dan spakbor serta plat nomor belakangnya. Dan plat nomor depannya tentunya. Jadi tampilan sporty ala MotoGP-nya tuh dapet banget. Looknya tuh keren banget menurut gua. Nah, kenapa kita bahas lagi? Kenapa ini tetap motor jadi tetap pilihan yang nggak laku gitu ya buat orang-orang? Menurut gua pemikiran orang Indonesia itu atau pemikiran gua ya, pemikiran kita semua, daripada motor ini bisa kita beli dengan harga murah, tapi kita susah merawatnya karena spare partnya mahal, akhirnya kaum mendang-mending itu muncul seperti gua ya. Gue daripada beli motor ini, gue mendingan beli motor Suzuki Satria dulu deh, yang lebih murah spare partnya, lalu harga motornya juga lebih murah. Lalu pemikiran temen gue juga sama tuh seperti itu. Ada beberapa orang yang mikir, bang, daripada Kawasaki Ninja 250 SL itu tanggung, mendingan beli yang, kalau tanggung-tanggung mendingan beli yang GSX aja bang, perawatannya murah, bensinnya juga irit. Habis itu larinya juga kenceng bang, bisa ngelawan bang sama yang 250 cc. Banyak tuh sahabat-sahabat gue atau teman-teman gue di lingkungan gue yang berbicara seperti itu. Tapi kan ini
balik lagi pilihan gue ya. Pilihan gue kembali kepada selera gue. Karena gue suka motornya, bentuknya gue suka, dimensinya cocok sama badan gue. Habis itu warnanya gue suka, mereknya juga tentu prestisius ya, Kawasaki. Menurut gue sih. Walaupun ada merek-merek lain yang lebih mantap lagi kayak Ducati, BMW. Habis itu Yamaha juga ya. Motor-motor gedenya keren-keren. Jadi menurut gue itu sih pandangan orang Indonesia tuh sebagian, karena daripada beli motor murah tapi perawatannya mahal, mendingan beli motor yang murah, perawatannya juga murah. Jadi gitu prinsip orang Indonesia tuh kayak gitu. Kalau misalkan barang yang harganya murah udah pasti laku, walaupun kualitasnya nomor sekian lah. Menurut gue itu sahabat, kenapa motor ini nggak laku di pasaran, di market pasar orang Indonesia itu kurang begitu diterima. Oke, terus kira-kira apa sih yang bikin mahal motor ini? Cekidot lagi di kesimpulan terakhir, yuk. Baiklah sahabat, kita lanjutkan lagi di kesimpulan terakhir ya, penutup videonya. Oke, baiklah. Karena ini adalah pilihan dan selera kita masing-masing berbeda, jadi nggak perlu lagi untuk saling gimana-gimana lah di media sosial ya. Saling membela pabrikan atau merek motor lain, itu udah bukan zamannya lagi. Zamannya adalah sekarang sunmori bareng, nongkrong bareng, ngopi bareng, terus riding bareng. Bukan lagi untuk zamannya kebut-kebutan, sok paling kenceng, balap-balapan, habis itu jadi berantem-beranteman di media sosial. Sekarang zamannya persahabatan. Oke, kesimpulan berikutnya adalah, ini menurut gua motor yang gue punya ini walaupun dengan biaya perawatan yang mahal, perawatannya kemarin gue servis, ganti oli, ganti filter udara, dan jasa servis ringannya itu hampir 500.000. Kalian bisa bayangkan kalau misalkan setiap bulan kalian harus ngeluarin uang untuk servis motor ini 500.000, itu pasti berat menurut gue. Apalagi beli motornya dengan cara kredit. Itu tambah berat lagi. Makanya ini semua kembali kepada pilihan dan kemampuan kita masing-masing aja sahabat. Jadi buat gue, pilihan gue dan selera gue adalah motor Kawasaki Ninja 250 SL. Ya inilah yang harus gue tanggung resikonya dengan beberapa hal-hal yang ada di berita-berita di masyarakat atau di netizen. Oh ya, perlu gue sampaikan lagi, motor ini sudah tidak produksi lagi ya sahabat. Terakhir di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Seingat gue atau sepengetahuan gue itu. Dan motor ini adalah seri terakhir dari Kawasaki Ninja yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan Kawasaki Ninja Mono, lalu berganti nama jadi Kawasaki Ninja SL. Dan inilah seri terakhir dari Kawasaki Ninja SL dan sudah tidak ada produksi lainnya lagi. Jadi udah nggak bakal ada facelift, udah nggak bakalan ada pembaruan lagi. Palingan kalau misalkan ada, ini bakalan keluar dengan nama Kawasaki yang lain gitu, yang 250 cc satu silindernya. Oke, aduh capek juga sahabat. Nih sekarang gue pengen kasih tahu betapa kerennya motor ini, walaupun ini katanya nggak laku dan jarang ada peminatnya. Betapa kerennya motor ini kalau misalkan kita pakai buat trading, atau kita pakai buat sunmori, atau kita pakai buat harian, buat ya jarak dekat atau main-main gitu ya. Nah sekarang bakalan gue kasih lihat video gue pada saat naik motor ini pakai helm dan pakai hand glove. Jadi menurut gue kalian ikutin aja videonya, kalian lihat di video terakhir. Jadi sampai sini aja sahabat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Just happened.